Di video kali ini, kita akan mempraktekkan TCL atau Transaction Control Language di MySQL atau MariaDB mungkin ya lebih tepatnya. Ada 3 perintah yang akan kita praktekkan di video kali ini, yaitu commit, rollback, sama save point. Commit berfungsi untuk menyimpan transaksi ke dalam database. Rollback berfungsi untuk membatalkan perubahan di dalam transaksi. Sedangkan save point berfungsi untuk membuat titik rollback di dalam suatu transaksi. Si save point ini mungkin kayak checkpoint gitu ya kalau di video game. Dan untuk set transaction yang ini, perintah ini nggak akan kita bahas di video kali ini. Karena jujur aja gue belum terlalu ngerti juga tentang set transaction ini. Jadi kalaupun dibahas, kemungkinan set transaction ini akan dibahas di video yang berbeda. Di sini kita akan menggunakan phpMyAdmin untuk visualisasinya. Sedangkan untuk menjalankan perintah MySQL-nya atau mengeksekusi perintahnya, kita akan menggunakan CLI atau Command Line Interface untuk mengeksekusi si TCL-nya. Perintah TCL-nya maksudnya ya. Alasannya, karena phpMyAdmin secara default itu si auto commit-nya aktif. Dan kalau auto commit-nya aktif, ini artinya setiap perubahan yang dieksekusi atau perintah yang kita jalankan, perintahnya akan langsung disimpan ke database secara permanen tanpa perlu mengeksekusi atau menunggu commit. Jadi karena alasan ini, kita akan menggunakan CLI untuk mengeksekusi perintah dari TCL ini. Dan kita langsung aja kayaknya nih. Sebelumnya gue udah aktifin exam, layanan examnya maksudnya. Ini gue udah aktifin. Dan kita masuk localhost nih. Terus kita masuk ke phpMyAdmin. Ini kita login sebagai root. Dan ini database yang akan kita gunakan. Namanya toko online. Database ini punya 2 tabel. Ada tabel pelanggan dan transaksi. Kita akan menggunakan tabel transaksi. Dan ini struktur dari tabel transaksinya. Kita akan memanipulasi kolom status ini menggunakan perintah TCL. Dan kita buka SQL box-nya nih. Di sini kita mau fetch satu aja ya datanya, biar kita bisa lebih fokus juga sama datanya, data yang mau kita manipulasi. Jadi tinggal kayak gini aja nih harusnya. Select bintang from transaksi where ID sama dengan kita manipulasi data yang statusnya dibatalkan aja nih. ID-nya berapa ya barusan? 3 nih ID-nya. Jadi ini ID sama dengan 3. Kita udah berhasil fetch datanya. Ini statusnya dibatalkan dan ID-nya 3. Kita fokus sama kolom statusnya aja ya. Karena kita mau manipulasi kolom statusnya. Ini kita close tab aja nih yang ini. Terus kita mau buka terminal. Terminalnya udah kebuka. Kita pindah direktori ke opt lam bin. Terus kita jalanin file MySQL-nya. Kita tinggal kayak gini aja. Username-nya kasih root. Terus passwordnya ini root juga ya. Kayak gini. Kita udah masuk. Ini kita mau pakai database yang namanya toko online. Jadi tinggal kayak gini aja. Use toko online. Perintah TCL pertama yang mau kita praktekin itu perintah commit dulu aja ya. Kayaknya commit yang paling gampang soalnya. Jadi untuk mengeksekusi TCL, kita tinggal kayak gini aja. Start transaction.
kayak gini. Terus di sini kita mau memanipulasi si kolom statusnya. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih, update transaksi. Terus set status. Statusnya kita buat selesai kali ya. Ini kita kasih ID-nya. ID-nya 3 ya tadi. Terus kita enter nih. Ini rows match-nya 1 nih, berarti ada yang match ya. Di sini statusnya masih dibatalkan. Kalau kita fetch lagi, ini statusnya masih dibatalkan juga karena belum kita commit. Kalau kita lihat di daftar datanya juga, ini harusnya sama aja ya statusnya. Transaksi dengan ID 3 statusnya masih dibatalkan juga. Terus kalau kita commit di sini, harusnya status yang di tabel transaksi itu berubah jadi selesai. Data yang ID-nya 3 ya. Ini kita enter aja nih. Query oke, ini berarti udah ke eksekusi ya. Kalau kita refresh datanya di sini atau kita fetch ulang, harusnya status transaksinya berubah jadi selesai. Kayak gini. Karena udah kita commit ya barusan. Terus kalau kita cek di daftar datanya juga, status transaksinya berubah jadi selesai. Jadi harusnya kayak gitu aja untuk commit. Perintah TCL selanjutnya yang mau kita praktekin itu ada rollback. Ini yang commit. Di sini kita mau praktekin yang rollback ya. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih. Kita set transaksian lagi. Oh, kenapa error nih? Apa harus pakai S ya? Masih error. Oh, ini harusnya start ya, bukan set. Jadi kita start transaction kayak gini. Ini nggak ada error. Status transaksinya ini masih selesai. Kalau rollback sih nggak akan ubah apapun ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja. Kita update transaksi. Terus statusnya kita set ke belum selesai. ID-nya 3. Ini nggak ada error. Di sini statusnya masih selesai. Kalau kita fetch ulang, ini masih selesai. Di daftar datanya juga statusnya masih selesai. Status transaksinya ya. Di sini, di CLI, kalau kita rollback, karena kita mau praktekin rollback ya, harusnya si kolom status di tabel transaksi nilainya masih selesai. Karena ini rollback ya. Dan rollback ini ya berfungsi buat ngebatalin transaksi. Jadi kalau kita rollback kayak gini, ini nggak ada error ya. Kalau kita fetch ulang di sini, statusnya masih sama, masih selesai ya. Karena ya barusan kita rollback. Atau mungkin kayak kita undo mungkin ya si rollback tuh. Tapi nggak tahu juga sih. Intinya kalau rollback, si transaksinya nggak akan dimasukin secara permanen ke tabel datanya. Jadi harusnya kayak gitu aja untuk rollback. Di perintah selanjutnya kita mau mempraktekkan perintah save point. Jadi kita langsung aja nih. Kita mulai lagi transaksinya.
kita set transaction. Oh, ini bukan set ya, ini start. Lupa. Kita start transaction. Terus ini udah oke nih, nggak ada error. Terus kita mau mengupdate kolom transaksi. Statusnya kita set jadi apa ya? Jadi gagal misalkan ya. Kayak gini. Terus ID-nya 3. Ini udah oke. Harusnya nggak ada masalah. Terus di sini kita kasih save point. Save point kayak gini. Terus kita tinggal kasih nama save point-nya. Kita kasih SP1 aja ya. Kayak gini. Terus misalkan di sini kita mau mengupdate, ini masih dalam satu transaksi ya. Kita mau update statusnya jadi pending gitu. Misalkan. Terus kita kasih ID 3. Terus kita enter. Terus kita kasih nama save point-nya. Ini kita kasih nama SP2 gitu ya. Kayak gini. Di sini kita tambahin satu save point lagi aja nih. Kita update transaksi lagi. Terus kita set statusnya jadi sukses misal. ID-nya kita kasih 3. Dan kita kasih nama save point-nya lagi. Ini SP3 misalnya. Setelah kita punya 3 save point ini, kita bisa menggunakan rollback untuk kembali ke save point-nya. Jadi kayak checkpoint gitu ya. Cuma kalau checkpoint di video game itu biasanya ngurut kan ya. Kalau di sini di MySQL kita bisa bebas kembali ke checkpoint atau ke save point yang mana saja. Di sini kita balik ke save point yang mana ya? Ini kita rollback ke SP1 aja ya. Biar sekalian ngebuktiin nggak harus ngurut juga gitu. Kalau mau rollback SP1. Terus enter. Ini error nih, kenapa ya? Oh, ini kurang tu ya. Jadi sebelum SP1 kita harus tambahin tu. Jadi rollback to SP1 kayak gini. Ini udah oke nih. Kita commit aja dulu deh. Kayak gini. Di sini statusnya masih selesai. Kalau kita fetch ulang, ini status transaksinya berubah jadi gagal. Karena udah kita commit ya barusan. Kita rollback dulu, baru commit. Kita rollbacknya ke SP1. Dan kayak gitu aja untuk mempraktekkan perintah save point. Jadi gimana nih? Kita harusnya udah ya videonya kayak gini aja. Kita udah berhasil memanipulasi data menggunakan commit. Kita udah berhasil mempraktekkan rollback juga. Dan kita udah berhasil memanipulasi data menggunakan save point juga. Jadi ya udah ya, kayak gitu aja untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton videonya sampai beres. Sampai jumpa di video selanjutnya.